ternyata cinta itu melahirkan satu pengorbanan. Kalau cinta kepada Allah, maka dia akan berkorban untuk agama Allah. Dia akan berkorban untuk kesejahteraannya di akhirat. Yang kedua, cinta melahirkan keindahan. Karena cinta biar jelek kita lihat orang cantik. Dan yang ketiga, cinta melahirkan energi. Orang kalau jatuh cinta Pak, dari Jawa dia pergi ke Sumatera ketemu dengan orang yang dicintainya. Melahirkan energi. Kata anak mahasiswa saya, kalau saya jatuh cinta Ustadz, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita cerita dulu tentang alam kubur. Pak almarhum Haji Adi Guna Sutowo, beliau sekarang sudah transit. Ya, nenek kita, nabi-nabi kita sekarang transit, belum sampai ke sorga. Nabi-nabi belum sampai ke sorga. Di mana transitnya? Namanya alam barzah, alam kubur. Coba ibu bapak, kalau bapak sebagai PNS, tentara misalnya, ditugaskan ke Papua yang tidak ada sinyal, masih ada pilihan. Apa pilihan? Saya pensiun dini, berhenti saya jadi pengangguran aja, pulang lagi ke Jakarta. Bapak dagang ke Jawa, ke Solo misalnya, ternyata sampai di Solo tidak ada nyamannya, balik lagi ke Betawi jadi pengangguran, tidak ada masalah. Bapak kirim ke Kalimantan bekerja, cari nafkah, ternyata sampai di Tarakan tidak ada nyamannya di sana, pulang lagi bapak ke Jakarta, masih ada pilihan. Tapi demi Allah, kalau bapak masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Jangan mentang-mentang Anda enak ternyata di kubur. Saya keluar lagi, begitu bapak ibu keluar, lari semua penghuni rumah. Ayo. Nah, ternyata ketika bapak ibu mau masuk ke kubur, pernah lihat orang diantar ke kubur bu? Almarhum kemarin diantar kan ikut tak? Ada berapa yang mengantarnya kata Nabi? 3. Orang yang makmur seperti almarhum ini, 3 yang mengantarnya. Apa yang mengantar 3 itu? 1, keluarga. Datang sama saudara, datang karib kerabat, datang orang yang pernah beliau bantu. Tapi demi Allah begitu masuk di kubur, apa ada yang mau masuk temani? Apa ada yang mau masuk temani? Meskipun bapak banyak utang budi sama beliau, begitu masuk kubur, apa boleh buat? Pak, tinggallah bapak sendiri. Nih, ibu-ibu nih, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ibu kalau meninggal nanti bu, apa? Suami mau ikut? Hah? Meskipun dia bilang, aku akan kemanapun pergi, aku akan mengikutimu. Pret, bohong. Begitu ibu meninggal, matanya menangis sebelah kanan, yang kiri yang mana gantinya? Beda ibu-ibu. Kalau ibu-ibu wafat suaminya, nangis sampai siap menjanda sampai akhir hayatnya. Tidak sedikit ibu-ibu wafat suaminya, pingsan istrinya. Iya toh? Tapi saya belum pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak ada pak. Paling dia berduka 3 bulan, setelah itu cari lagi men. Ya saya juga ditanya istri saya, mamanya cek di rumah. Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti, Ustadz kawin lagi? Ya iyalah. Tega betul. Bukan soal tega, siapa yang ngurus saya? Kamu ngurus amalmu sekarang, dia kubur. Nggak ada lagi kata cemburu. Jangan ibu pikir bangun dia cakar-cakar naik. Oh enggak bu, ditumbuh lagi sudah kalau mau ibu keluar. Nah, yang kedua, yang mengantar kita ke alam kubur setelah karib keluarga, apa? Harta. Keluar semua mobil. Keluar semua kita punya kekayaan, motor, mobil, ngantar semua. Begitu masuk di Kalibata, mobil tidak masuk. Jangankan mobil, kaos kaki aja tidak boleh kita pakai. Apa yang kita bawa? Kain kafan. Tahu kan ibu-ibu kain kafan? Kain paling murah.
Mana ada orang wafat, orang kaya dikasih pakai kain sutra? Enggak, kain kafan. Apa parfumnya? Bulgari? Bukan. Angelman? Bukan. Apa parfumnya? Kapur barus. Nih, muka kita yang cantik-cantik nih. Sabunnya aja 3 macam. Lain untuk ketek, lain untuk baju, lain untuk wajah. Iya toh? Begitu ibu meninggal, cacing punya urusan itu pipimu yang mulus. Jangankan masuk kubur, masih hidup aja orang jijik dengar kita. Coba lihat kalau orang meninggal. Begitu meninggal, datanglah sahabat kita. Dia pegang mungkin wajah kita. Dia usap barangkali wajah kita. Apa dia mau langsung usap juga tangannya, wajah dengan tangan yang baru memegangi jasad kita? Tidak, dia cuci dulu paling bersih karena jijiknya dengan jenazah kita. Nah, apa yang kita mau banggakan? Mati bu, tidak bawa harta. Jangan mentang-mentang dia kaya. Masukin deh VCD bapak di dalam supaya dia bisa online. Pret, tidak bisa lagi. Harta ditinggal. Nih rumah beliau. Dari tadi saya lihat-lihat besar betul. Untung istri saya tidak minta dibikinkan rumah kayak begini. Kalau istri saya minta kayak begini. Ya kan ibu-ibu kan biasa begitu. Pak ganti gorden. Pak ganti tempat tidur. Ganti lemari. Ya boleh sekalian saya ganti kau. 3 yang mengantar. Apa itu? Amal. Inilah yang mengantar kita. Amal kebaikan, amal keburukan. Ketika amal kebaikannya bagus, amal kebaikannya banyak, maka sejahtera di kuburnya. Ibarat kata Nabi, dia ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, tidurnya kata Nabi ibarat orang sakit gigi. Tidak ada enaknya. Amalnya kalau dia baik, maka tidurnya dibukakan pintunya sorga sehingga hawa-hawa sorga sudah menyentuh dia. Tapi kalau kejahatannya banyak, dosanya banyak, oh bukan pintu sorga dibuka. Apa dibuka? Pintunya neraka.